Akhirnya setelah mikir keras, 3 tetua Gunung Fudo lulu juga guys. Mereka mutusin buat ngasih Temlang kesempatan. Tapi kalimatnya formal banget. Sekali ucapan keluar nggak bisa ditarik lagi, kita berangkat setengah jam lagi. Pas mereka balik badan, si Nodo tuh malah sempoyongan mau pingsan. Vibes-nya mirip. Kita pas denger kabar gebetan jadian sama orang lain, shock berat. Gak pakai lama, kawanan ular berbisa langsung bubar jalan masuk ke tanah. Kupu-kupu yang tadinya nyamar, jadi daun langsung balik nempel di ranting. Yang nyamar, jadi kelopak bunga balik ke semak-semak. NGO tuh yang keringat dingin langsung sok tegar bilang, "Ayo jalan." Temlang melongo heran dalam hati. Lah, kita emang seakrab itu sampai lu mau nemenin gua. Ada udang di balik batu nih. Pas sampai di dermaga, tiba-tiba air laut beriak dan muncul perahu kecil dari dalam air. NGO tuh langsung naik dengan santai. Nah, yang bikin Temlang melongo, perahu ini nggak ada dayungnya, nggak ada layarnya, dan nggak ada mesinnya. Tapi bisa jalan sendiri, berasa naik taksi otonom pakai teknologi self-driving, bedanya yang ini versi mistis abad kuno. Karena penasaran, Temlang ngintip ke bawah air. Ternyata rahasianya ada 3 ekor ular air raksasa sepanjang 7 meter yang lagi ditarik perahu itu. Badan mereka miliak-liuk di air hitam pekat. Ngeri-ngeri sedap. NGO tuh langsung pamer, "Ini bakat gua. Bisa ngobrol sama hewan. Makanya pulau ini gua yang kuasai." Wah, kalau di dunia kita, dia udah cocok jadi influencer, pencinta alam saingan Panji Petualang nih. NGO tuh cerita kalau hewan-hewan itu dirawat dari sebelum menetas. Jadi dia udah kayak emaknya mereka. Temlang dalam hati ngerasa bersalah banget. Karena tadi tetua Gunung Fudo udah ngebantai banyak banget ular dan kupu-kupu beracun peliharaan gurunya. Pas lagi asik berlayar, tiba-tiba di belakang ada perahu lain yang ngejar dengan kecepatan tinggi. Ternyata di perahu itu ada tetua Kong. Dan di belakangnya ada NGO Tuyet yang dada-dada so akrab sambil teriak, "Adik Lang." Temlang langsung pasang muka gembira buatan dan nanya, "Wah, kakak angkat, ikut juga." Si NGO Tuyet senyum manis bilang dia nggak tenang kalau Bibi dan adiknya pergi jauh. Padahal di dunia nyata, ini tipe sepupu toksik yang mendadak baik kalau mau pinjam duit. Paham kan? NGO Tuyet juga bilang sekalian mau melayani tetua Hong sepanjang jalan biar bisa ngobrol seru sama Temlang. Hadeh, Temlang ngerasa aktingnya si NGO Tuyet ini lebay banget. Berbanding terbalik, NGO tuh malah enspil fakta pahit dengan ketus. Kalau gua lepas jabatan tetua Hoa Mak Duong. Yang bakal gantiin itu bapaknya NGO Tuyet alias kakak kandung gua sendiri. Temlang cuma bisa embatin, "Olah, drama keluarga dan perebutan tahta lagi." Klasik banget. Sementara itu, di daratan, Raja Pedang Lai Tian tuh lagi ketar-ketir nungguin Temlang di dermaga. Di mata dia, Gunung Fudo itu tempat paling angker. Dia takut banget Temlang pulang tinggal nama tanpa ada yang tahu. Pas lagi panik panannya, di kejauhan muncul bayangan Temlang. Lai Tian tuh langsung kaget. Lah, Tuan Muda Tem beneran balik? Begitu kapal makin dekat, dia tambah jantungan pas lihat ada NGO tuh di sebelah Temlang. Dia mikir, gila si Temlang beneran bisa naklukin iblis wanita itu. Skill babi buta begini, orang biasa kayak kita mah boro-boro bisa niru. Mimpi aja kagak berani. Setelah ninggalin Laut Fu, mereka akhirnya resmi injak daratan. Kalau diatang hitung, Temlang di Gunung Fudo gak nyampe 3 jam guys. Dia bahkan gak tahu rupa asli pulau utamanya kayak gimana, karena cuma bisa lihat puncak Gunung Lancip dari kejauhan. Orang Gunung Fudo yang dia temuin juga cuma sekitar 10 orang. Istilahnya, kunjungannya ini kayak orang buta ngeraba gajah. Gak jelas. Gak pakai lama, tetua Gunung Fudo langsung nyiapin kereta kuda buat on the way ke situs kuno. Nah, penjagaan kali ini ketatnya gak ngotot. Dimanapun kereta kuda yang pakai bendera Gunung Fudo lewat, jalanan langsung diblokade total kayak kota mati. Warga lokal diusir biar jalurnya steril. Temlang yang ngintip dari jendela kereta cuma bisa heran. Gak ada razia, gak ada pos penjagaan, tapi mereka bisa nembus wilayah negara. So dengan gampang banget di jalanan utama. Padahal masih ada bekas roda dan jejak kaki kuda yang masih baru. Tapi manusianya nggak ada sebiji pun. Kelakuan begini mirip banget sama rombongan moge atau konvoi pejabat egois di dunia nyata yang suka bikin macet jalanan publik. Kesel nggak sih?
Pas masuk wilayah negara Huong, kondisinya sama persis. Padahal biasanya di padang rumput negara Kuong, banyak kavaleri yang hobi ngebut pakai kuda. Sekarang sepi kayak kuburan. Temlang langsung nanya, bingung? Kok nggak ada kavaleri sama sekali? Enjodo tuh menjawab santai. Ya iyalah, Gunung Fudo udah ngirim peta rute ke negara Soviet, Dainam, dan Nam-o. Jadi nggak bakal ada yang berani nyari perkara di jalur ini. Kereta kuda terus melaju kencang nembus negara Huong dan langsung menuju negara Dainam di sini. Temlang ngeliat pemandangan epik 100.000 tentara dia sendiri lagi berbaris on the way ke negara Nam-o. Auranya panjang banget, nggak kelihatan ujungnya. Ini pertama kalinya Temlang bisa ngamatin pasukan Saan dari jarak sedekat ini. Fisik orang-orang suku Saan ini sebenarnya nggak terlalu tinggi besar atau kekar kayak di film-film pahlawan guys. Tapi di tubuh mereka terpancar aura ganas yang bikin merinding. Otot mereka kering dan kencang kayak baja. Tipe-tipe orang yang kalau di dunia nyata diam di pojokan gym, tapi pas angkat beban beratnya bikin kita minder setengah mati. Nah, peralatan perang mereka kelihatan miskin banget. Cuma pakai baju zirah dari anyaman rotan, alas kakinya sandal jerami. Bahkan perisai di tangan mereka juga dianyam dari tali rotan. Busur panah di punggung mereka juga kecil dan gak estetis sama sekali. Sekilas mirip suku primitif yang baru keluar dari hutan belantara. Tapi jangan ketipu sama bungkusnya guys. Temlang tahu betul kalau zirah rotan mereka itu kerasnya nggak ngotak, nggak mempan di panah, dan kalau dibacok cuma ninggalin bekas penyok doang. Busur panah mereka yang kelihatan kasar itu dibikin langsung dari potongan kayu tebal yang daya tariknya kuat banget. Di dunia nyata, ini ibarat temu barang murah di marketplace, tapi speknya setara barang, flagship. Spek dewa berkedok minimalis. Ditambah lagi, senjata tajam di tangan mereka bentuknya aneh. Nggak kayak pedang lengkung atau golok biasa. Desainnya simple tapi ditempa pakai baja kualitas tertinggi dari wilayah barat, tajam dan kuat. Mampus! Temlang yang emang hobi riset sadar kalau pasukan suku Sam ini beneran underrated tapi mematikan. Kalau negara Viet nekat ngajak duel, bakal boncos parah nih. Kereta kuda mereka melaju cepat nembus wilayah timur, negara Dainam, dan resmi masuk ke negara Nam-o. Di sini, suasananya langsung berubah 180 derajat. Terhampar 150.000 tentara negara Viet yang barisannya kayak air pasang. Nam Chung Ngao, Putri Nila, dan Jenderal Besar Traklam lagi sibuk mondar-mondir ngatur strategi pertahanan. Ribuan pekerja paksa dikerjain siang malam tanpa istirahat buat bangun tembok pembatas dan benteng darurat. Di luar 3 kota besar negara Nam-o, areanya udah penuh sama benteng pertahanan yang padat. Seluruh negara Nam-o saat itu udah berubah total jadi arena tawuran massal, alias medan perang raksasa. Ini pertama kalinya Temlang ngeliat medan perang nyata dengan skala segede ini. Dia cuma bisa melongo dan batin, buset. Ini area tawurannya jauh lebih luas dari yang gue bayangin selama ini. Serem banget, kereta kuda Gunung Fudo terus jalan lurus memotong negara Nam-o masuk ke provinsi Tien Nam milik negara Viet dan langsung menuju ke daerah pesisir pantai. Di pelabuhan, udah ada kapal laut besar yang nungguin mereka. Kapal ini masang 2 bendera. Bendera utama simbol Gunung Fudo dan bendera kecil milik Sekte Pedang Namhai. Temlang langsung paham kalau kapal ini disiapin khusus sama Yan Nanfai buat Gunung Fudo. Hubungan mereka ternyata sedekat itu. Sayangnya si Yan Nanfai nggak kelihatan batang hidungnya. Para pelaut di kapal itu juga tahu diri banget. Nggak ada satupun yang berani caper atau ganggu 2 tetua Gunung Fudo karena ngerasa nggak selevel. Setelah berlayar 1 hari 2 malam di ombang-ambing ombak, mereka akhirnya sampai di depan sebuah pulau besar. Temlang bernapas lega, akhirnya sampai juga. Penasaran gua di pulau ini ada rongsokan purba apa kagak. Tapi apes buat Raja Pedang dan Enjio Tuyet, tetua Gunung Fudo, langsung ngomong ketus. Kalian berdua nggak boleh naik ke pulau, tunggu aja di kapal. Temlang agak kaget. Lah, didiskriminasi nih. Tapi dia langsung bisik-bisik ke Raja Pedang, udah om, tunggu di kapal aja. Tenang, gua bisa gendong tim kok, nggak usah khawatir. Akhirnya cuma tetua Hong No Dotu dan Temlang yang turun ke pulau. Pas jalan kaki, Temlang ngerasa hawa di pulau ini nggak enak banget. Dadanya sesak, kepalanya pusing, dan pandangannya mulai kabur. Rasanya bukan karena masuk angin atau kelembapan laut, tapi kayak ada tekanan gaib yang neken dadanya. Otak
cerdas Temlang langsung connect. Wah, ini sih efek medan magnet yang kacau. Pulau ini punya radiasi tinggi. Mirip-mirip daerah Chernobyl di dunia nyata yang radiasinya bikin pusing instan kalau kita nekat masuk tanpa baju pelindung. Sumbernya dari batuan marmer purba di pulau itu yang mengandung zat radioaktif alami tingkat tinggi. Nggak jauh dari tempat mereka jalan, pintu masuk situs kuno langsung kelihatan. Di sana berdiri patung raksasa yang lagi megang bola dunia besar. Di permukaan bola itu terukir garis peta rumit yang kebagi jadi benua dan lautan diwarnai pakai 4 warna, merah, biru, kuning, dan hijau. Patung ini posisinya sengaja dibikin biar kena sinar matahari langsung. Nah, bola dunia itulah kunci buat buka pintu situs kuno yang nggak bisa dipecahkan selama ribuan tahun. Pas lihat soalnya, Temlang langsung kaget. Lah, ini kan teorema 4 warna, alias hipotesis 4 warna. Salah satu soal matematika paling terkenal di dunia modern yang ngebahas tentang properti bidang 2 dimensi. Inti teorinya simple. Di sebuah peta, kalau wilayah yang bersebelahan diwarnai biar nggak tabrakan, maksimal cuma butuh 4 warna doang. Kelihatannya sepele, kayak teka-teki anak SD. Tapi jangan salah, di dunia nyata, para ilmuwan bumi butuh waktu 100 tahun lebih buat ngebuktiin teori ini. Baru tahun 1976 bisa dipecahkan. Itu pun pakai bantuan 2 komputer super yang mikir keras selama 1200 jam non-stop. Nah, saat itu semua sekte elit kayak Gunung Fudo, Pavilion Tien Nhai Hai, Pavilion Chutien, sampai kuil Huyen Kong udah ngumpul di pulau itu buat rebutan hak kelola situs kuno yang nilainya setara senjata strategis masa depan. Mereka udah pusing 7 keliling selama setengah tahun, ngabisin kertas berlembar-lembar, tapi hasilnya zong. Gak ada yang bisa mecahin. Bahkan Putri Ninihan juga kelihatan lagi puyeng coret-coret kertas. Melihat para jenius lokal lagi pada stres, Temlang cuma bisa senyum sinis dalam hati. Jangankan setengah tahun, dikasih waktu 2 tahun lagi juga mereka nggak bakal nemu jawabannya. Tapi buat Temlang, perkara begini mah gampang banget. Tinggal merem juga kelar. Soalnya, dia bawa pengetahuan bumi alias berdiri di atas bahu para raksasa terdahulu plus punya otak super. Tiba-tiba, Tetua Kong balik dari melapor ke bosnya yang mukanya kelihatan muda banget tapi misterius. Tetua Kong langsung nyodorin selembar kertas dan pena ke Temlang sambil berkata meremehkan, "Nih, lu kerjain di sini aja." Mereka semua menganggap Temlang cuma penduduk lokal bodoh yang gak bakal bisa ngerjain. Mereka gak tahu aja kalau sebentar lagi dunia mereka bakal diguncang sama kecerdasan si Temlang. Nah, makin gak sabar kan? Lihat gimana taktik si Temlang ngebantai kesombongan para sekte elit ini pakai rumus matematika bumi. Makanya, pantengin terus kelanjutan kisahnya cuma di channel ini guys, biar nggak ketinggalan update episode terbaru. Yuk, di-subscribe dulu channel kita. Jangan lupa juga buat klik tombol like, share ke teman-teman tongkrongan kalian, dan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang taktik jenius Temlang kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis sambil nemenin kegabutan kalian. Stay chill, stay cerdas, dan sampai jumpa di video seru berikutnya. Bye-bye!